Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Ana ikut pelatihan PAZ. Ya. Apa sih itu PAZ? Sampai para dokter ya, terutama dokter Gali ikut serta ya, ikut serta pelatihan PAZ. Ya. Ya, jazakallah khair. Terima kasih untuk sahabat Abiluna yang sudah bergabung ya. Ini live pertama Instagram Abiluna ya. Di sini Ana ingin sharing salah satunya penyakit yang Ana derita berpuluh-puluh tahun, yaitu sinusitis ya. Salah satunya sinusitis. Nah, ini sinusitis ini adalah peradangan ya pada dinding sinus ya, peradangan pada dinding sinus di struktur wajah mata ya. Kalau misalkan ini dibuka itu ada cairan ya, ada cairan di hidung, di pipi dan di dagu. Nah, ini biasanya menyiksa ya, menyiksa sekali, kronis dan akut ya. Kalau akut itu sekitar 2-4 minggu ya, itu flu ya, dampaknya flu berkepanjangan, batuk, pilek itu tidak sembuh-sembuh. Nah, ini kronis itu 12 minggu, lebih parah. Kalau pengalaman Ana ya, itu awal mulanya di 2010 ya. 2010 telinga Ana seperti ada hewan ya, larikan ke rumah sakit ya, dilarikan ke rumah sakit dan itu langsung ditindak sama dokter THT. Sudah disemprot cairan ke telinga untuk mengeluarkan hewan di dalam telinga Ana. Dan alhamdulillah bersih ya, bersih, tidak ada hewan. Terus dokter THT menyarankan untuk dioperasi karena ini penyakitnya penyakit sinusitis. Nah, tulang hidung itu ada bermasalah. Dan itu bermulanya ya 2010, dan Ana takut operasi dan Ana sama keluarga tidak mengizinkan untuk dioperasi. Karena apa? Karena operasi itu sangat mengerikan menurut Ana. Gejalanya apa aja ya? Gejalanya itu wajah itu kalau misalkan kita menunduk seperti ini itu terasa sakit di daerah wajah itu ya. Cairan kental ya, kuning kehijauan ya, cairan ingus gitu ya, ingus ke kuning-kuningan kehijauan gitu ya. Dan hidung itu terasa mampet, memang satunya mampet, yang satunya harus keluar cairan itu, cairan ingus. Nah, dan paling menyiksa adalah bau nafas ya. Bau nafas ini kalau Ana boleh cerita itu seperti di tenggorokan, di daerah wajah ini kita mencium bau belatung seperti itu. Jadi kayak ada belatungnya di dalam. Tapi ini tidak keluar ya, bau mulut itu tidak keluar. Jadi orang lain itu tidak merasakan ya bau. Mencari-cari ya obatnya seperti apa, terus untuk menangani sinusitis Ana biar nggak kambuh itu seperti apa gitu ya. Jadi Ana beralih ke bekam ya. Ana cari terapis bekam mana aja yang ada Solo, dan Ana alhamdulillah ketemu sama Ustadz Antoni di bekam. Terus Ana cerita, Ustadz, Ana ada keluhan yaitu sinusitis, penyakit berpuluh-puluh tahun, dan Ustadz Antoni menyarankan ya udah langsung aja dilakukan gurah ya. Alhamdulillah gurah itu memang mengeluarkan cairan-cairan di daerah hidung Ana, dan Ana disarankan sama Ustadz Antoni langsung ikut pelatihan aja bekam gitu ya, ikut pelatihan bekam. Dan alhamdulillah Ana bertemu sama dokter Gali ya, dokter Gali, karena itu inspirasi Ana yang kedua setelah Ustadz Antoni dan Ana ketemu dokter Gali. Dan alhamdulillah
Dokter Gali posting di Facebook, di WA gitu ya, soal pengobatan PAZ ya, pengobatan PAZ. Dan alhamdulillah pas gejala sinusitis Ana parah-parahnya bulan Maret 2020 ya, baru saja ya, Ana lagi dicoba sama Allah Ta'ala untuk merasakan sakit dulu ya, merasakan sakit. Jadi sebelum pelatihan Ana terpapar sinusitis itu kambuh ya, kambuhnya itu keluar cairan ya, ingus kuning kehijau-hijauan, terus nafas itu bau ya. Anak kurang pede ya, walaupun bau belatung ya, seperti belatung itu tidak mengeluarkan ya ke orang lain ya, tapi anak kurang pede gitu ya. Dan bismillah ya, anak ikut pelatihan PAZ ya. Apa sih itu PAZ? Sampai para dokter ya, terutama dokter Gali ikut serta pelatihan PAZ ya. Padahal dokter ya, seorang dokter ikut pelatihan PAZ ya. Satu hari ya itu hanya materi, hari berikutnya itu praktek, itu membahas tentang saraf kejepit dan asma ya. Hari kedua Ana masih kerasa lemas gitu ya, masih kerasa lemas, sinusitis Ana kambuh ya, tapi Ana etikat ya, bismillah ya, alhamdulillah Ana ikut pelatihan PAZ pas saraf kejepit. Dan itu ada praktek ya, langsung praktek antara peserta dan ada mentornya, jadi ada pengawas ya, itu untuk mengarahkan gerakan-gerakan apa aja yang harus dilakukan di PAZ ya. Sebenarnya Ana tidak ada keluhan di saraf kejepit atau di asma ya, biidznillah, karena Allah Ta'ala Ana diberikan kenikmatan ya, diberikan kenikmatan, alhamdulillah Ana sembuh ya di pelatihan PAZ tersebut gitu. Orang-orang sinusitis itu pantangannya banyak ya, terutama dingin, dan Ana minum air dingin ya, seperti saat ini ya, Ana minum air dingin dari kulkas ya, ini 1 botol ya, itu habis 1 hari gitu. Alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, kecuali hanya PAZ, hanya terapi aja, tapi tidak melakukan PR-nya gitu ya. Jadi di dalam pelatihan PAZ itu ada PR ya untuk pasien biar sembuh dengan optimal gitu. Jadi PR-nya Ana lakukan setiap hari, dan alhamdulillah sampai saat ini Ana tidak kambuh ya sinusitis Ana gitu. Jadi dari dokter menyarankan untuk operasi, dan alhamdulillah tidak perlu dioperasi. Itu pengalaman Ana pribadi ya. Jadi PAZ itu adalah solusi ya, kita ikhtiar di dunia terapis ya, terutama kita harus tahu ya penyakit kita tuh apa ya, diagnosa dari dokter tuh apa. Nah, kalau misalkan dokter menyarankan untuk operasi atau minum obat ya, dengan teman-teman sahabat Abiluna bisa beralih ya, mencari alternatif lain ya. Pengobatan itu banyak ya, dari ruqyah, gurah, bekam ya, ada akupuntur, ada terapi PAZ ya. Pertanyaannya adalah sinusitis itu harus dioperasi atau tidak ya. Bisa cek di Google liputan 6 sinusitis artis ya, bisa dilihat di situ ya. Itu artis pertama yang Ana mau angkat itu adalah artis Vietnam ya. Artis Vietnam itu yang bernama Tran Thi Yen Nung ya. Itu 2017 diposting di liputan 6 ya.
sudah mengeluarkan kurang lebih 292 juta rupiah ya untuk melakukan operasi sinusitis ya. Ya Allah alam kenapa terjadi Sinung ya itu meninggal ya, meninggal setelah operasi, yaitu meninggalnya di tanggal 27 Desember 2016 itu ya. Pengalaman Ana yaitu Ana tidak perlu operasi ya, tidak perlu operasi, dan alhamdulillah Ana ikhtiar di terapi PAS ya. Apa aja penyakit yang bisa disembuhkan di PAS ya, di PAZ Al-Kasau itu antum semua bisa buka di websitenya ya, pazindonesia.com ya, pazindonesia.com. Jadi antum semua bisa lihat di websitenya apa aja sih yang bisa disembuhkan di ikhtiar di terapi PAZ. Ya mungkin itu aja yang Ana bisa sharingkan ya, moga-moga channel ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata dari pribadi, kalau ada kebenarnya itu milik Allah Ta'ala ya. Jazakallahu khair untuk sudah bisa bergabung di Abu Luna Channel ya. Semoga kita semua diparingi kesehatan ya, semoga bulan ini adalah bulan terakhir ada COVID-19 itu ya. Dan mungkin itu aja dari Abu Luna Terapi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.